maka Imam Syafi'i membagi dua. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca di buku 37 masalah mulai, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Lantas contoh bid'ah berlaku yang sudah terjadi dalam sehari ini seperti apa? Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi mengajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. 2. Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaedah, Imam Ahmad masuk neraka. 3. Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai sholat subuh, menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah. Menghadap ke langit, di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu, tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya, tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dalalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh Abdul Ilah Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37, kriteria bid'ah dalalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dalalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dalalah. Kalau engkau membaca subhanallah 1000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1000 malaikat didampingi 1000 bidadari. Itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan zikir tahlil 1000 kali. Silakan, ya Rahman ya Rahim sekian kali, silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dalalah, mengambil turbah Karbala lalu diletakkan di tempat sujud. Ketika sujud ditempelkan kening, Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ maka tidak sah salatnya, batil, bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kata Imam Nawawi, maknanya kebanyakan bid'ah itu dalalah, tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Maka Imam Syafi'i membagi dua. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dalal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i, yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala.
Imam Syafi'i yang alim bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak Ibu mau ikut laptop ya silakanlah. Wallahu a'lam bishawab.